Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Edukasi Sains. Baiklah nak, kita akan lanjut di pembahasan yang baru, yaitu teknologi ramah lingkungan bagian pertama. Tahukah kalian bahwa asap kendaraan bermotor di jalan raya merupakan penyumbang terbesar dalam meningkatkan polusi udara di kawasan perkotaan dan di lingkungan sekitar kita? Hampir semua kendaraan bermotor mengeluarkan asap dan gas karbon dioksida sebagai bahan pembuangan sisa pembakaran bensin maupun solar. Akibatnya, polusi udara semakin meningkat dan membahayakan kesehatan kita. Salah satu usaha untuk mengurangi polusi udara adalah dengan menciptakan produk teknologi yang ramah lingkungan. Apakah itu produk teknologi yang ramah lingkungan? Mari kita pelajari bersama ya. Kompetensi dasar pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama di KD pengetahuan agar kamu mampu menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Di KD keterampilannya agar kamu mampu menyajikan karya tentang proses dan produk teknologi yang ramah lingkungan. Sekilas mobil ini tak ada bedanya dengan mobil jemputan pada umumnya. Namun siapa sangka, mobil milik Green School ini menggunakan bahan bakar biodiesel yang berasal dari minyak goreng sisa rumah tangga. Well, this is the biobus from Green School. We fuel the buses with biodiesel that is made from used cooking oil. Is one of the first cars that transport kids all over Indonesia that runs 100% in biodiesel. Untuk memperoleh biodiesel ini, para siswa mengumpulkan minyak jelantah. Selanjutnya, dengan bantuan sebuah organisasi bernama Lengis Hijau, minyak tadi dikonversi menjadi bahan bakar biodiesel. Ini adalah minyak yang sudah dipakai 40 kali hitam di banget Bali ya, makanya sudah sangat kotor kan. Oke. Terus kemudian diproses, ditambahkan metanol, kemudian dia akan terpisah. Ini yang namanya gliserin. Dan ini yang kita pakai untuk kendaraan biodiesel. Oh, yang ini ya full ya, ini yang jadi. sudah bersih. Green School memang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Sekolah ini memiliki composite untuk mengelola sampah mereka. Sekolah ini juga memiliki panel surya untuk memenuhi 20% kebutuhan listrik sekolah. Mereka juga ingin menggunakan teknologi hydrovortex, yaitu memanfaatkan arus sungai sebagai penghasil listrik. It's different from regular dams because this dam only has 2 meters of head. That's from the top to bottom of the water. From those 2 meters, we're able to spin the water and concentrate the energy. And from that, we can generate hopefully 90% of the energy that the school makes. Ada kemungkinan misalnya untuk for the environment, for the society can use the electricity too. Itu harapan kita karena ini menyala 24 jam. Dan sekolah biasa tidak pakai banyak listrik dalam malam. Jadi visi buat microgrid dan bisa kembali listrik ke komunitas kalau sudah malam. Teknologi hydrovortex sudah berhasil diterapkan di 17 lokasi di Austria dan beberapa negara lainnya. Saat diterapkan di Pulau Bali, teknologi ini belum sepenuhnya bisa berfungsi. Angga Putra, Bali. Baiklah, berdasarkan dari liputan tadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari teknologi ramah lingkungan adalah sebuah metode atau sistem untuk mencapai tujuan tertentu yang sama dalam pelaksanaannya mengacu pada wawasan lingkungan dan atau memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan di sekitarnya. Dari pengertian tersebut telah mengilhami lahirnya berbagai macam teknologi terapan yang aman sekaligus bersahabat dengan makhluk hidup ataupun alam di sekitarnya. Teknologi yang dimaksud kini telah banyak beredar meliputi beberapa aspek dalam kehidupan manusia, termasuk dalam sektor elektronik konsumen. Berikut ini adalah contoh teknologi ramah lingkungan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mesin tenaga angin atau wind power. Next, mesin tenaga surya, solar power, hidroelektrik, mobil tenaga listrik, dan yang terakhir, sel bahan bakar. Lalu, apa saja manfaat dari teknologi tersebut, Bu? Nah, manfaat dari teknologi ramah lingkungan antara lain yang pertama, dapat mengurangi jumlah limbah supaya tidak berlebihan, hingga dapat menghindari pencemaran. Yang kedua,
teknologi ini benar-benar efisien dan efektif dalam hal pemakaian sumber daya alam, hingga lingkungan juga bisa tetap terjaga dengan baik. Yang ketiga, menekan biaya produksi atau bisa hemat gitu. Nah, yang terakhir, dapat mengurangi resiko penurunan kondisi kesehatan. Oh ya Bu, prinsip dari teknologi ramah lingkungan itu apa saja sih Bu? Nah, prinsip dari teknologi ramah lingkungan ada 6, yaitu refine. Maksudnya, memakai bahan yang ramah lingkungan dan lewat sistem yang lebih aman dari teknologi sebelumnya. Kemudian ada reduce, yaitu mengurangi jumlah limbah dengan cara memaksimalkan pemakaian bahan. Yang ketiga ada reuse, yaitu menggunakan kembali bahan-bahan yang tidak terpakai atau telah terbentuk limbah serta diolah dengan cara yang berbeda. Nah, yang keempat ada recycle, menggunakan kembali bahan-bahan dengan sistem yang sama. Yang keempat ada recovery, yaitu menggunakan pemakaian material khusus dari limbah untuk diolah demi kepentingan yang lain. Dan yang terakhir ada retrieve, penghematan daya dalam satu sistem produksi. Next, aplikasi produk teknologi ramah lingkungan ada di berbagai bidang kehidupan, antara lain bidang energi, bidang transportasi, dan bidang lingkungan. Terus contoh aplikasi produknya apa saja, Bu? Nah, di bidang energi, contoh yang pertama ada biofuel dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ada biogas. Yang ketiga ada sel surya. Yang selanjutnya, yang keempat ada hydropower. Next ada ocean power. And then ada wind power. Next, di bidang transportasi ada mobil listrik dan solar car, atau bisa disebut juga dengan mobil surya. Nah, yang di bidang terakhir, di bidang lingkungan, ada pemanfaatan biopori untuk mencegah banjir dan agar menjaga keseimbangan ekosistem di dalam tanah. Kemudian ada lagi teknologi pemurnian air. Baiklah, saya ucapkan terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Karena video ini telah berakhir, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.